Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my channel Ugis Family. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mama muda. Mama muda atau yang biasa, atau sama dengan ibu muda, sama dengan juga bunda muda, yang familiar orang di masyarakat khususnya kaum sosmed itu biasanya kan manggilnya mama muda atau mamut gitu ya. Nah, kemarin itu aku melakukan riset kecil-kecilan menanyai ke 10 orang mamut untuk terkait dengan pengeluaran makanan. Untuk porsi-porsi makanannya ini apa aja sih gitu. Untuk pengeluarannya berapa persen dari makanan itu yang dikeluarkan untuk misalnya beli beras atau pengeluaran untuk beras, buah dan sayur, lauk pauk sama jajan. Nah, biasanya mama muda ini kan identik dengan jalan-jalan, makan di luar atau jajan, terus nge-mall, belanja, ya pokoknya yang aktivitas-aktivitas yang gitu kekinian atau yang anak muda banget gitulah ya. Tapi nggak semua mama muda itu seperti itu. Mama muda itu juga punya perencanaan, punya perhitungan yang matang untuk mengeluarkan uang untuk makanan sehari-hari seperti itu. Jadi nggak semuanya mama muda itu yang terkesan jajanan gitu, nggak semuanya. Oke guys, riset ini aku lakukan 2 hari, meskipun 2 pertanyaan aja ini melakukan 2 hari karena aku biasanya melakukan riset itu kan cuma 10 orang. Nah, tapi aku kan ada 2 cadangan atau 20% cadangan untuk memenuhi kuota kalau misalnya 10 orang ini ada yang nggak balik nih. Maksudnya aku kan cuman via WA ya, via WA, ada yang cuma dibaca aja, ada yang dibaca aja tanpa dibalas, ada yang sampai sekarang itu belum dibaca-baca, ada juga yang udah nggak masuk kategori. Karena aku konsepnya mama muda menurut aku, atau yang penelitian aku ini, mama muda ini adalah seorang wanita yang berusia 35 tahun atau bottom yang lebih muda dan sudah menikah serta punya anak gitu. Jadi kemarin itu aku sempat tanya sama teman aku, dan ternyata dia udah nggak masuk mama muda lagi. Dia usianya udah lewat. Aku kan ya nggak tahu karena kita udah sering bareng-bareng ya gitulah. Kalau aku udah berteman itu kayaknya nggak mandang umur, dan kayak kalau kita udah grup bareng itu kayaknya umur itu udah nggak jadi soal. Jadi aku tanya ke dia, dia jawabnya aku udah nggak mamut lagi. Ya udah gugur kan. Terus aku ganti lagi, sempet ganti, terus akhirnya 2 hari ini udah selesai dan udah aku bisa sharing ke kalian tentang pengeluaran makanan atau porsi-porsi makanan yang akan dikelola oleh si mamut ini. Nah, pertanyaan pertama adalah beras. Beras ini merupakan salah satu makanan kebutuhan pokok yang dapat diolah menjadi nasi, lontong, dan ketupat. Dari survei yang kami lakukan, ada 5 dari 10 orang mamut yang pengeluaran nasi atau berasnya sekitar 21-30% dari pengeluaran total makanan. Ada juga 3 dari 10 orang mamut yang mengeluarkan beras atau nasi sekitar 31-40%. Nilai ini cukup tinggi karena beras kan biasanya lebih murah dibandingkan dengan lauk pauk dari protein hewani seperti itu. Jadi kalau misalnya nilai setinggi itu untuk konsumsi beras atau nasi, bisa saja jumlah anggota keluarga si mamut ini banyak, atau di sana ada banyak orang. Jadi untuk asupan nasinya jadi bertambah. Nah, bisa juga si keluarganya si mamut ini adalah mereka yang pecinta nasi. Ada juga pengeluaran beras dan nasinya hanya 11-20% saja.
Ini berarti keluarga si mamut ini tidak terlalu suka makan nasi, atau nasi itu makanan pokok tapi nggak wajib banget ada di daftar menu makanan mereka. Nah, kalau keluarga kalian sendiri gimana guys konsumsi nasinya? Kedua adalah lauk pauk. Lauk pauk ini beraneka ragam dan biasanya lauk pauk ini merupakan sumber protein baik nabati maupun hewani. Mayoritas mamut melakukan pengeluaran lauk pauk di kisaran 31-40% dari total pengeluaran harian mereka. Namun ada juga satu dari 10 mamut yang melakukan pengeluaran lauk pauk lebih dari 50%. Ini artinya jadi pengeluaran lauk pauk ini menyumbang sebagian besar atau paling besar dari 4 komponen makanan yang kita survei ini ya. Jadi kalau misalnya ada 4, berarti kalau misalnya 51-60%-nya ada udah lauk pauk, berarti yang ketiga komponen ini sedikit banget ya, maksudnya porsinya sedikit lah dibandingkan kan sudah paling banyak sudah diambil sama si lauk pauk ini. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana guys? Kalau makan lebih banyak lauk pauknya atau banyak nasinya, dan lauk pauk ini hanya sekedar pendamping atau teman si nasi ini aja? Oke, selanjutnya adalah buah dan sayur. Adik Afi memilih semangka. Kandungan vitamin yang terdapat dalam buah dan sayur ini sangat banyak ya guys. Jadi wajar lah kalau kita nggak bisa misahin buah dan sayur ini dalam konsumsi harian kita. Nah, untuk pengeluaran buah dan sayur ini yang paling banyak dilakukan oleh mamut yang aku survei kemarin, ada sekitar 4 dari 10 orang mamut yang melakukan pengeluaran buah dan sayur ini di kisaran angka 11-20%. Selebihnya ada yang masih juga kurang dari 10%, ada 2 orang, dan yang 1 orang ini cukup tinggi sekali nih, 31-40%. Wajar lah kalau buah dan sayur ini juga biasanya untuk mereka yang misalnya makan nasinya sedikit gitu ya, porsi buah dan sayurnya itu dibanyakin. Komponen terakhir adalah makanan tambahan atau jajan. Jajan itu bukan makanan pokok atau nggak wajib, tapi perlu dianggarkan supaya kita nggak kalap kalau lihat jajanan yang berjejer-jejer di sepanjang jalan atau di depan-depan emperan. Nah, untuk 4 dari 10 mamut yang kami survei menyatakan bahwa 11-20% pengeluaran mereka habiskan untuk membeli makanan tambahan atau jajanan ini guys. Nah, ada lagi nih, 1 dari 10 orang yang jajannya itu kurang dari 10%. Ini artinya ini bisa banget ya hemat. Maksudnya engkau nggak tertarik sama jajanan gitu, apa nggak doyan jajan, atau memang jajannya buat anaknya aja, atau seperti apa? Ini perlu dicontoh nih, jajannya paling sedikit nih. Ada juga mamut yang mengeluarkan sekitar 31-40% pengeluaran untuk jajan ini. Ada 2 dari 10 orang. Jajannya bukan berarti mamut yang 2 ini tukang jajan ya, bukan, karena memang kalau lagi di rumah aja itu kan lagi kumpul-kumpul, hawanya kan pengen makan bersama, pengen ngemil bersama. Nah, di order lah nih, apa misalnya aplikasi yang pemesan makanan lewat aplikasi itu loh, seperti GrabFood, GoFood, atau food-foodan yang lain. Nah, kalau kalian sendiri gimana guys? Doyan jajan?
Hemat jajan atau pelit jajan? Jangan lupa komen ya. Kalau dibuat rata-rata, kesimpulannya seperti ini nih. Untuk pengeluaran yang paling banyak dilakukan oleh Mamut adalah untuk kebutuhan lauk pauk harian, sekitar 34,81%. Nah, selebihnya untuk beras, buah, dan sayur serta jajan. Nah, ini tergantung sama kebutuhan masing-masing si Mamut ya dan keluarganya. Jadi memang nggak bisa disamaratakan kebutuhanku segini, kebutuhanmu segitu. Nggak bisa. Dan harga masing-masing komoditas tiap daerah juga berbeda-beda. Jadi si Mamut ini sudah pasti tahulah apa aja yang paling dibutuhin atau bikin prioritas utama gitu. Jadi supaya pengeluaran itu nggak macet-macet di akhir bulannya nanti. Buat kalian yang mau komen, silahkan tulis aja di kolom komen. Siapa tahu ada yang terlewat atau mungkin yang nggak tercover dalam riset kami kali ini, bisa kalian tambahin di kolom komen. Terima kasih ya semuanya atas antusiasnya menyimak video ini. Nah, pertanyaan kedua adalah, adakah perbedaan sikap hemat di masa pandemi atau bukan pandemi? Sebutkan. 6 dari 10 Mamut menyatakan tidak ada perubahan sikap hemat, sedangkan 4 diantaranya menyatakan ada perubahan sikap hemat. Sikap hemat ini diperlukan karena 2 dari 4 Mamut yang menyatakan ada perubahan ini memiliki beberapa usaha yang salah satu atau salah 2 usahanya itu terdampak akibat corona ini, guys. Sedangkan yang 2 dari 4 orang Mamut ini menyatakan bahwa tidak sengaja berhemat karena mengikuti anjuran pemerintah untuk di rumah aja. Jadi jarang keluar, jarang jajan. So, itu adalah hasil dari riset aku kemarin. Kalau misalnya kalian ada yang beda atau yang mau nambahin tips-tips gimana sih caranya hemat di masa pandemi ini, seperti itu ya. Kalau aku sendiri sih jujur, aku memang orangnya jarang keluar ya, apalagi sejak pandemi ini. Kalau keluar kemana-mana itu ya bareng suami aku. Soalnya setelah menikah ini rasanya aneh aja gitu kalau misalnya keluar rumah sendirian. Dan kalau misalnya keluarnya sama suami aku kan jajannya jadi double. Nah gitu, jadi kita jarang keluar dibandingkan dulu waktu sebelum corona sama sebelum punya anak. Karena memang anakku ini lahir di akhir Desember 2019. Nah pas beberapa bulannya itu kan corona baru masuk Indonesia. Jadi ya udah momennya kan jadi pas banget ya, punya anak kecil, ada corona, jadi seringnya ya di rumah aja gitu sih. Kalau semenjak corona ini memang karena sering jarang di rumah, jarang jajan juga di luar, jarang piknik, nggak pernah piknik. Terus kalau mau beli sesuatu itu perlu kayaknya kita butuh catatan gitu. Kalau misalnya kita mau belanja nih ke pasar, kita wajib banget bawa catatan. Kita mau beli apa aja, kita mau masak apa, misalnya kita susun rencana menu harian selama 1 minggu atau mungkin 3 hari untuk stok di kulkas gitu, kita tulis aja. Soalnya kalau nggak ditulis, kita akan bakal kejadian seperti ini, seperti aku yang sering banget kejadian aku ya, kalau di pasar tanpa tulisan atau catatan belanja, aku akan beli sesuatu yang nggak aku rencanain sebelumnya. Misalnya aku kan misalnya dari rumah itu pengen beli misalnya ikan, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, cabai, mungkin ayam. Nah pas aku di pasar, ada ketemu ini tukang jual sandal yang di mobil-mobil itu, pengen mampir, tergoda beli. Nah ya yang semacam itu sih, yang misalnya di luar rencana, di luar dugaan juga, bawa uang yang ya sedikit lebih dari jumlah belanjaan kita pada waktu itu,
dan tanpa catatan. Nah, seperti itu perlu dihindari. Jadi kalian nggak wajib sih, tapi seenggaknya bisa memprioritaskan apa yang perlu dan apa yang nggak perlu. Oke, gitu aja sharing dari aku. Kalau misalnya kalian ada masukan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian merasa video ini ada manfaatnya buat kalian, jangan segan untuk ngeklik like dan share di media sosial kalian supaya yang lain juga pada tahu manfaatnya atau bisa merasakan manfaatnya dari video ini. Kalau kalian juga ada misalnya ada masukan, aku bikin konten apa nih selanjutnya, tulis aja di kolom komentar. Terus jangan lupa subscribe, dan terima kasih banyak buat yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan dengan video aku berikutnya. Oke guys, gitu aja. Sampai jumpa di video aku berikutnya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.